Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan lama dan singkatnya waktu dalam melakukan kegiatan. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Coba perhatikan tentang lamanya waktu dalam berkegiatan. Berilah tanda centang pada kegiatan yang waktunya lebih lama. Nah, sekarang yang nomor 1, memasak dengan memakai pakaian. Yang paling lama itu adalah memasak. Berarti yang kita centang adalah memasak. Karena memasak pasti membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Sedangkan memakai pakaian tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Yang kedua, minum dan juga mandi. Minum pasti membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan mandi. Untuk itu, kita centang bagian mandi, karena mandi membutuhkan waktu yang lama. Sekarang kita menghitung lamanya waktu dalam satuan jam dan juga satuan tahun dan juga bulan. Untuk itu, kalian harus menghafalkan ini dan juga ini, kalian harus hafal. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik, dan 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, dan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kalian harus menghafalkan ini. Nah, langsung saja kita ke contoh, memberikan tanda centang pada waktu yang lebih lama. Nah, sekarang di sini ada 10 menit dan juga 1 jam. Tadi 1 jam ada berapa menit? 60. Berarti 60 dengan 10 lama yang 60. Nah, jadi kalian harus bisa mengubah dari satuan jam ke menit, menit ke jam, atau yang lainnya. Contoh yang kedua, 14 hari dengan 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari. Kalian bisa rubah ke satuannya hari ataupun dirubah satuannya ke minggu. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, 7 hari dengan 14 hari itu lama yang 14 hari. Jadi kita centang yang 14 hari. Begitupun contoh yang lainnya. Jadi harus pandai untuk mengubah satuan menjadi satuan yang lainnya. Sekarang kita belajar jumlah hari dalam bulan. Kalau tadi kita tulis 30 hari satu bulannya, itu hanya rata-rata. Sebenarnya dalam bulan itu jumlah harinya itu berbeda-beda. Contohnya di bulan Januari itu ada 31 hari, bulan Februari itu ada 28 atau 29 hari, bulan Maret ada 31 hari, bulan April ada 30 hari, dan seterusnya. Kalian harus menghafalkan jumlah hari dalam bulan ini. Kemudian, coba kita rubah dari hari menjadi hitungan jumlah minggu dan juga hari. Di sini contohnya adalah bulan Januari. Bulan Januari itu ada 31 hari. Kenapa bisa jadi 4 minggu 3 hari? Jadi 31 ini kita ubah menjadi minggu dan juga sisanya sebagai hari. 1 minggu tadi kan ada 7 hari, berarti 7 ditambah 7 ditambah 7. Ini hasilnya 28 hari. Belum sesuai dengan 31 hari. Untuk itu kita membutuhkan 3 hari. Jadi 4 minggu 3 hari. Itu untuk yang 31 hari sama dengan 4 minggu 3 hari. Kemudian Februari kita pakai yang 28. Nah, 28 berarti 4 minggu. Kemudian bulan April itu ada 30 hari.
Berarti ada 4 minggu. Berapa hari? 2 hari. Seperti itu. Sekarang kita belajar tentang menentukan hari ataupun bulan setelah hari atau bulan yang kita tentukan. Jadi di sini kalian harus menghafalkan nama-nama hari mulai dari hari Senin hingga hari Minggu, serta menghafalkan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kalian harus hafal itu supaya ketika ada soal kalian bisa dengan mudah menyelesaikannya. Sekarang coba kita selesaikan soal berikut. 2 hari setelah hari Senin. Setelah hari Senin itu 2 hari ya. Setelah hari Senin yaitu hari Selasa, Rabu. Berarti 2 hari setelah hari Senin adalah hari Rabu. Kemudian 3 hari sebelum hari Sabtu adalah, kalau sebelum berarti mundur. Kalau setelah itu maju, kalau sebelum itu mundur. 3 hari sebelum hari Sabtu itu ada hari Jumat, Kamis, dan Rabu. Berarti di sini jawabannya juga Rabu. Selanjutnya 3 bulan setelah bulan Januari. 3 bulan setelah bulan Januari. Februari, Maret, April. Di sini bulan April. Kemudian 2 bulan sebelum bulan Juni. Sebelum berarti mundur 2 bulan ya. Sebelum bulan Juni itu ada bulan Mei dan juga April. Jadi bulannya adalah bulan April. Perhatikan soal nomor 1. Arga belajar dari pukul 14. Selesai belajar, jam menunjukkan pukul 16.00. Berapa lamakah Arga belajar? Jadi mulainya pukul 14, selesainya pukul 16. Bisa menggunakan cara 14, kemudian 15 sampai 16. 14 ke 15 itu 1 jam. 15 ke 16 ini juga 1 jam. Jadi lamanya waktu Arga belajar adalah 1 jam ditambah 1 jam, 2 jam. Atau bisa kalian menggunakan jari saja. 14-nya di mulut. Setelah 14, 15, 16. Di sini ada 2 jam. Contoh soal yang selanjutnya. Dinda menonton televisi mulai pukul 14:15. Selesai menonton televisi pukul 16.00. Berapa lama Dinda menonton televisi? Kalau untuk soal cerita seperti ini, kita menggunakan cara yang pertama. Jadi kita menentukan dulu memulainya tadi pukul 14:15. Setelah 14 itu 15 dan yang selesainya pukul 16. Kita urutkan 14, 15, 16. Kemudian dari 14:15 sampai pukul 15.00 itu ada 45 menit. Kemudian dari 15 sampai 16 ini 1 jam. Jadi lamanya Dinda menonton televisi adalah 1 jam 45 menit. Murid-murid kelas 3 mengunjungi museum benda-benda bersejarah. Mereka memulai kunjungan pada pukul 9. Bila mereka mengunjungi museum selama 5 jam, pada pukul berapakah mereka akan pulang? Jadi kan 5 jam. Kemudian mulainya pukul 9. Kita hitung saja. Setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi pulang pukul 14.00. Atau bisa dengan menggunakan cara 09.00 ditambah 5. Karena 5
jam. 009 ditambah 5 itu 14, ditulis 4, simpen 1, satunya turun, sama saja hasilnya. Contoh soal yang selanjutnya, di sini ada beberapa nama alat yang digunakan di rumah. Kemudian ada waktu mulai digunakannya, ada waktu selesai digunakannya, serta kita menentukan lamanya penggunaan alat-alat tersebut. Yang pertama, mesin air. Mulainya pukul 4, selesainya pukul 5.30. Dari pukul 4 ke pukul 5 hingga ke 5.30 ada 1 jam 30 menit. Kipas angin dari 21 hingga pukul 4. 21, 22, 23, 24. Kembali lagi ke 1 karena tidak ada waktu pukul 25. 1, 2, 3, 4. Ada berapa jam? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jam. Kemudian televisi. Televisi mulai dari pukul 14.30 hingga pukul 17. 14.30 ke 15 tepat, ke 16 ke 17. 30 menit, ini 1 jam, ini 1 jam. Jadi ada 2 jam 30 menit. Dari ketiga ini yang paling lama adalah kipas angin. Yang paling cepat adalah mesin air. Ketika diurutkan dari yang paling lama, berarti dari kipas angin, kemudian televisi, baru mesin air. Ketika diurutkan dari yang paling singkat, berarti dari mesin air dulu, baru ke televisi, yang terakhir adalah kipas angin. Demikian tadi penjelasan tentang lama dan singkatnya waktu. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.